Alladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid ini. Saya bisa hadir ke sini atas undangan DKM Masjid Namirah. Maka pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak DKM yang sudah mengundang saya ke sini. Lebih khusus untuk sahabat saya Ustadz Ahmad Komarudin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah Rihlatul Khulud. Kita akan membedah peta perjalanan menuju kampung akhirat. Ini materi pembuka, Pak, dari materi yang biasa saya sampaikan dalam 12 pertemuan biasanya, daurah. Nah, kita akan membahas tahapan demi tahapan yang akan kita tempuh. Semua kita pasti akan menempuhnya, Pak. Ya. Setelah kehidupan di dunia ini ada apa gitu. Nah, hadirin sekalian, yang penting saya sampaikan tentang tema ini. Kenapa? Karena ini bagian dari rukun iman, Pak. Satu dari rukun iman kita yang 6 adalah al-imanu bil yaumil akhir, ya. Kita beriman kepada hari akhir. Kita beriman kepada hari akhir. Nah, pembahasan iman kepada hari akhir ini menjadi tema besar ketika Nabi dakwah di Mekah. Ya, jadi Nabi dakwah di Mekah itu 13 tahun menanamkan pondasi akidah. Nah, di antara materi, Pak, ya, yang disampaikan adalah tentang al-imanu billah wal imanu bil yaumil akhir. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Fase Mekah ini adalah fase di mana Nabi sedang membangun SDM, Pak. Kalau Madinah, Nabi membangun sistem. Jadi untuk membangun sebuah peradaban yang paling penting kan manusianya, Pak. Unsur terpenting dari sebuah peradaban adalah manusianya. Nah, maka yang Nabi bangun, dan ini merupakan manhaj yang pertama kali sebelum yang lain adalah akidah. Nah, diantaranya apa? Kalau kita mengkaji, membaca banyak ayat yang turun pada fase Mekah itu adalah fase di mana turun ayat tentang akidah ini, Pak. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Maka sering sekali ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang iman kepada Allah, mesti disandingkan dengan iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Demikian juga dengan hadis Nabi yang mulia. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau sering menyampaikan tentang iman kepada Allah disandingkan dengan iman kepada hari akhir. Nah, pembahasan iman kepada hari akhir salah satu poinnya adalah mengkaji tentang kehidupan setelah kematian. Ada tiga poin sebenarnya. Yang pertama, pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat, ya. Al-imanu bima qabla yaumil qiyamah. Pembahasan seputar tanda-tanda akhir zaman. Ini 6 tahun ke belakang ini viral kajian tanda-tanda kiamat dengan sebutan kajian akhir zaman, gitu kan. Viral, Pak. Ada yang berlebihan, ada yang memang di atas manhaj yang benar, gitu kan. Ini kajian akhir zaman ini memang bagian dari kajian akidah, gitu. Yang memang kajiannya membahas tentang tanda-tanda kiamat. Kalau kita beriman sebelum kiamat terjadi ada
tanda-tanda dekatnya kiamat itu. Syukran. Yang kedua apa? Iman kepada dahsyatnya hari kiamat. Kita beriman bahwa pasti akan terjadi hari kiamat. Ya, di Quran disebutkan di banyak ayat. Kalau kita membaca juz 29 30 itu sudah dijelaskan hampir semua, Pak. Ya, di juz 29 30 tentang dahsyatnya hari kiamat gitu disebutkan. Seperti di juz Amma kita membaca bagaimana hari kiamat digambarkan dalam Quran, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan, ya, wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung dihancurkan, wa idzal biharu sujirat, wa idzal biharu fujirat, apabila lautan airnya tumpah ke daratan. Kalau bahasa sekarang tsunami gitu, Pak, tapi airnya panas. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthuth, di hari itu manusia seperti aneh-aneh. Wa takunul jibal kal ihnil manfush, gunung yang kokoh dan kuat itu seperti kapas yang berhamburan, Pak. Kita beriman bahwa dunia berikut segala isinya akan berakhir, Pak, dengan peristiwa kiamat. Bahkan beberapa surat dalam Quran disebutkan dengan nama hari kiamat itu sendiri. Ada al-qiyamah, al-haqqah, al-zalzalah, al-qari'ah, dan yang lainnya, al-waqi'ah gitu. Nah, yang ketiga, al-imanu bima ba'da yaumil qiyamah, kita beriman dengan adanya kehidupan setelah kematian, bahwa ada tahapan demi tahapan yang akan dilalui, ditempuh oleh semua kita. Ya. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Masih panjang perjalanan kita menuju surga, Pak. Ya, maka pastikan kita mengenal fase demi fase ini dan kita menyiapkan. Kenapa? Karena ada aturan mainnya, Pak. Ya, kehidupan yang sekarang ini, Pak, yang sebentar tidak lama ini menentukan yang setelahnya gitu. Baik, hadirin sekalian, inilah tema besar kita. Kita akan awali tema ini dengan menyampaikan 3 pertanyaan, Pak, ya. Boleh, Pak? Halo. Saya akan awali dengan 3 pertanyaan, Pak, ya. Setiap pertanyaan ada 3 jawaban. Tinggal milih saja, Pak. Simple lah, ya. Baik. Saya akan awali dengan mengajukan pertanyaan yang pertama, Pak. Hadirin sekalian, seberapa yakinkah Anda akan kebenaran adanya kampung akhirat, adanya kehidupan setelah kematian? Ada yang tidak yakin, Pak? Kurang yakin? Yakin? Yakin ya? Atau sangat yakin? Oh, alhamdulillah. Hadirin sekalian, ciri orang yang bertakwa, orang yang beriman itu di surat Al-Baqarah disebutkan, wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka sangat yakin dengan adanya kehidupan di negeri akhirat, adanya akhirat setelah dunia, adanya kehidupan setelah kematian. Itu ciri orang yang bertakwa, Pak. Ya, alhamdulillah, sangat yakin ya. Yang kedua, kita lanjutkan. Hadirin sekalian, seberapa pahamkah Anda terhadap fase-fase negeri akhirat dan kondisinya? Ada apa setelah kematian? Bagaimana detailnya? Kenapa? Karena memang dijelaskan, Pak. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran dan Nabi menceritakan. Nah, pertanyaannya, seberapa pahamkah Anda terhadap fase-fase negeri akhirat dan kondisinya, di mana kita semua pada waktunya akan menempuhnya? Ada yang sangat paham? Boleh angkat tangannya, Pak, yang sangat paham. Ada? Paham? Ada, Pak? Atau kurang paham? Atau tidak paham? Yang mana kira-kira jawabannya, Pak? Yang mana? Ini ya, kebanyakan kurang paham. Yakin, sangat yakin, paham, itu dia katanya. Nah, ini pengaruh, Pak. Ya, tatkala kita memahami benar ada apa setelah kematian, itu akan mempengaruhi cara kita mengisi kehidupan di dunia ini. Nah, iya, Pak.
Sekarang banyak orang yang lisannya mengucapkan yakin ada kehidupan setelah kematian, tapi perilakunya, perbuatannya menunjukkan dia tidak yakin gitu adanya hari pembalasan, adanya kehidupan setelah kematian. Tidak seperti itu. Ya, jadi kebanyakan kurang paham Pak ya. Nah, hadirin sekalian ketahuilah, kehidupan yang sebenarnya Pak bukan di dunia ini Pak. Di mana? Di akhirat. Ini dia dalilnya ya, banyak sebenarnya. Di surat Al-Ankabut ayat yang ke-64 dijelaskan, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'malun law kanu ya'lamun. Wa inna darul akhirah, dan sesungguhnya kampung akhirat itulah lahiyal hayawan, kehidupan yang sebenar-benarnya, law kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui gitu Pak. Jadi kehidupan ini bukan di dunia Pak, kehidupan yang sebenarnya kehidupan di akhirat nanti ya. Maka pertanyaan yang ketiga Pak, sejauh mana kesiapan Anda untuk menempuh perjalanan panjang menuju kampung akhirat ini? Anda sangat siap? Halo? Siap? Serius Pak, kita doakan nih. Kurang siap? Atau tidak siap? Yang mana kira-kira Pak? Siapnya beda Pak. Siap betulnya. Kebanyakan kita jawabannya sini Pak, betul tidak? Yakin, sangat yakin. Faham, kurang faham, maka dampaknya kurang siap. Kira-kira kalau sekarang jawabannya kurang siap, setahun ke depan bertemu dengan saya tanya lagi Pak, siap tidak jawabannya? Hah? Mesti kurang siap. 5 tahun ke depan ditanya lagi, siap tidak? Jadi kapan siapnya Pak? Tidak akan pernah siap karena tidak pernah menyiapkan. Padahal Pak, yang namanya kehidupan setelah kematian itu nyata ada. Mana diantara buktinya arahnya kematian, betul tidak? Lah kan kematian itu yang memindahkan fase kita dari kehidupan di dunia ke akhirat Pak. Maka orang yang beriman harus sangat yakin, sangat faham dan sangat siap. Apa alasannya Pak? Ini dia. Karena akhirat itu semakin mendekat kepada kita dan dunia semakin jauh meninggalkan kita. Betul? Hadirin sekalian, ada nasihat yang luar biasa Pak. Saya senang sekali mengulang-ulang membaca, merenungkan nasihat ini dari Ali bin Abi Thalib. Bahkan saya tulis di rumah saya Pak. Ya, senang sekali. Setiap melihat ini kita akan terpacu untuk berbuat kebaikan. Ini kalimat coba. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, ala inna dunya qad irtahalat mudbirah. Ketahuilah bahwasanya dunia itu pergi kian menjauh dari kita Pak. Wal akhiratu muqbilah, sedangkan akhirat datang kian mendekat kepada kita. Walikulli wahidatin minha, dan masing-masing dari keduanya itu ada pengikutnya Pak. Walikulli wahidatin minha banun, dan setiap masing-masing dari keduanya ada pengikutnya. Dunia ada pengikutnya, akhirat juga ada pengikutnya. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian pengikut-pengikut akhirat, manusia-manusia yang akhirat orientasi hidupnya gitu. Wala takunu min abna'id dunya, jangan menjadi manusia-manusia yang dunia orientasi hidupnya ya. Al yauma hisabun bila amal. Dunia ini Pak, di masa sekarang saya dan hadirin sekalian ada di sini tempat beramal, bukan tempat perhitungan, bukan. Ghadan hisabun bila amal, dan di akhirat nanti tempat hisab, bukan tempat beramal. Maka mari kita kenali ada apa setelah kematian.
bagaimana fase demi fase yang mana saya hadirin sekalian akan menempuhnya, Pak. Mari kita kenali, Pak, ya, bagaimana rute Rihlatul Khulud. Ini saya buat tema menarik seperti itu, padahal materinya sama saja, Pak, ya. Ini materi tentang iman kepada hari akhir, Pak, hanya saya kemas biar menarik saja gitu, ya. Seperti itu. Kita lihat, Pak, ya, bahwasannya fase atau rute Rihlatul Khulud ini, di mana saya dan hadirin sekalian akan menempuhnya, disebutkan di dalam hadis yang sangat panjang sekali. Singkatnya apa? Seperti ini. Startnya di mana, Pak? Sekarang, ya. Ini ketika kita berada di dunia ini, Pak. Nanti kita akan menempuh kehidupan di alam barzakh. Nah, yang memindahkan fase ini ke alam barzakh namanya apa, Pak? Kematian. Kematian. Kita beriman bahwa kita semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Penting sekali, Pak. Saya sering menyampaikan agar kita menerjemah ayat Quran itu dengan tepat. Karena ada yang menerjemahkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan berjumpa dengan kematian. Bukan itu kalimatnya dha'iqatul, Pak. Kenapa? Karena memang yang namanya mati itu ada rasanya. Ada rasanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan merasakan, gitu loh, ya. Apa maksudnya? Orang yang beriman itu beda ketika dia dicabut ruh. Tatkala dia sakaratul maut itu dia merasakan beda dengan orang yang tidak beriman, Pak. Ada rasanya kematian itu. Kita tidak bisa melihat dohirnya, kan sama saja orang mati, kan begitu. Nah, tapi kita akan paham bagaimana Nabi menceritakan tentang kondisi sakaratul maut orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, yang munafik, yang fasik itu berbeda, Pak. Maka kalimatnya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan merasakan kematian, yang mana antara satu dengan yang lain berbeda. Jadi ada rasanya mati itu. Ada rasanya mati itu. Kita bahas ke depan nanti. Nanti ada tema renungan kematian dan malam pertama di alam kubur, Pak. Ini tema berikutnya, Pak. Lebih dalam kita akan bahas. Kenapa? Saya, Anda semua, kita akan merasakan itu pasti, Pak. Kenapa coba? Kematian itu kan dirahasiakan, Pak, ya? Betul? Dirahasiakan, Pak. Nggak ada yang tahu, Pak. Jangan merasa kita masih muda lantas beranggapan masih panjang umurnya. Tidak. Oh, saya sehat, nanti masih panjang. Tidak, Pak. Semalam saya diskusi dengan Bapak DKM, Pak, ya. Semalam diskusi, ngobrol, beliau menyampaikan karena pernah ke Australia. Saya bilang, kok agak nyambung, saya juga suka ngisi di sana di Melbourne. Saya ngisi di sana, Pak, daurah Ramadan. Yang ngundang itu kawan-kawan kami yang kuliah di Monash University, Pak, di Westall. Saya tinggal di sana. Beliau cerita ternyata beliau punya putri di sana, sekarang sudah almarhumah, Pak. Allahu Akbar. Ya, berapa banyak orang tua yang ditinggal lebih dulu oleh anaknya, ya kan? Karena itulah kematian, Pak. Jadi rahasia gitu. Nah, hikmah dirahasiakannya waktu kematian kita agar kita siap setiap saat, Pak. Saya sendiri nggak tahu nih, mungkin nanti malam, mungkin besok. Maka ketika saya melangkahkan kedua kaki dari rumah kemarin, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlam au ajhala alayya. Saya mencoba untuk mengamalkan yang Nabi contohkan ketika safar. Kenapa? Karena nggak tahu, betul tidak? Nggak tahu, Pak. Apa saya akan sampai ke Balikpapan? Kalau sampai ke sini saya bisa pulang lagi? Saya nggak tahu. Serba rahasia, kan begitu, ya? Apa hikmahnya agar kita menyiapkan diri setiap saat? Makanya luar biasa nih, Pak. Kenapa di awal-awal itu dakwah Nabi di Mekah yang ditanamkan masalah ini, gitu loh.
Saya sering menyampaikan materi ini Pak di beberapa perusahaan Pak. Saya rutin ngisi di PT Badak di Bontang Pak. Hampir setiap tahun saya ke sana. Saya menyampaikan, coba kalau setiap kita memahami tentang hal ini Pak, nggak usah lah gitu harus sibuk dengan aturan itu Pak ya. Karena dia apa? Karena dia akan paham sendiri, betul tidak? Semua perbuatan kembali kepada dirinya kok. Ya. Cukuplah Allah sebagai pengawas kita lah gitu. Setiap amal itu akan disaksikan oleh Allah gitu Pak. Dan kita beriman bahwa ada hari pembalasan. Semua yang dikerjakan akan kembali kepada kita. Nah seperti ini Pak. Nanti kita bedah lebih dalam lagi Pak ya. Baik hadirin sekalian, setelah kematian datang kepada kita dan kita berpindah ke fase alam barzakh, ya, berapa lama kita di barzakh Allahu alam kita tidak tahu. Tapi ada kabar baik bagi siapapun yang matinya husnul khatimah, dan itu perjuangan kita di dunia ini Pak. Yang kita sering berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betul tidak? Kita ingin diberikan kebaikan fid dunya wal akhirah. Nah, kebaikan di akhirat itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diawali dengan apa? Dengan kematian yang husnul khatimah. Itu awalnya Pak. Kebaikan di akhirat itu Pak diawali dengan matinya husnul khatimah. Orang kalau matinya husnul khatimah, alamat akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Dan tidak sedikit orang-orang yang matinya su'ul khatimah. Hadirin sekalian, orang yang matinya husnul khatimah Pak, dia akan mendapatkan kenikmatan di alam barzakh seperti orang yang sedang merasakan nikmatnya malam pengantin pertama Pak. Malam pertama pengantin. Bayangkan Pak. Kita bedah nanti ya di tema renungan kematian dan malam pertama di alam kubur Pak. Loh iya. Kenapa? Karena orang yang beriman nanti akan didatangkan sosok makhluk yang menyenangkan. Dia akan ditemani oleh itu Pak. Di hadapannya dibukakan tempat kembalinya di surga. Jadi orang kalau sudah ke alam barzakh, dia akan tahu kemana tempat kembalinya. Dan dia istirahat ya. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang disebutkan disuruh tidur Pak. Jadi hari yang pertama tuh di zaman Nabi Adam yang sudah mati sampai sekarang, ya, orang yang beriman sedang menikmati nikmat kubur Pak. Tidak terasa. Yang namanya tidur kan nggak kerasa Pak, betul tidak? Tidurnya enjoy Pak. Tidurnya itu nikmat itu ya, dalam kenikmatan. Saya pernah Pak membimbing program umroh plus jejak para nabi Pak. Lama sekali, hampir 3 minggu. Biasanya saya umroh cuma 9 hari 2 minggu. Ini karena permintaan jamaah saya di Bandung. Jadi Madinah, Mekah, kemudian ke Mesir, Palestina, Yordan, Turki Pak. Wah capek itu Pak. Dari Turki kan ke Jakarta lama atau 12 jam Pak. Saking capeknya tidur nggak kerasa Pak. Kan biasa dikasih makan ya di pesawat itu kan, saking capeknya tidur tuh saya tahu udah nyampe aja gitu. Sebentar kan nggak kerasa kan, kok sudah nyampe lagi. Ya orang tidur betul tidak Pak, kan nggak lama. Jadi nanti lamanya alam barzakh buat orang beriman tuh nggak kerasa Pak. Subhanallah ya, ini kabar baik dari Nabi yang mulia. Maka pastikan Pak kita matinya husnul khatimah. Ya, kenapa? Dunia sebentar Pak. Mohon maaf Pak. Kita di sini ini berapa lama sih Pak? Halo? Berapa lama Pak? Hadirin sekalian, Nabi yang mulia menyebutkan Pak, a'maru ummati ma baina 60 ila 70, kata Nabi yang mulia. Umur umatku itu adalah antara 60 hingga 70 tahun Pak. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Yang lebih dari 70 tahun itu sedikit, nggak banyak. Kita nggak tahu apakah yang termasuk sedikit atau yang bukan gitu. Ya, itu umur kita Pak. Jadi antara 60 hingga 70 tahun. Ya, bahkan di surat Yasin, surat Fatir diingatkan, orang yang sudah lebih dari 70 tahun ya, itu tidak ada hujah atas dia kalau dia tidak bersungguh-sungguh untuk akhiratnya gitu loh Pak. Iya Pak, diingatkan oleh Allah Pak.
Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Loh, bukankah kami sudah panjangkan umurmu? Maksudnya apa? Lebih dari 70 itu udah dipanjangkan umur, Pak. Ya. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, supaya kamu bisa mengambil pelajaran bagi yang mau gitu loh. Wa ja'akumun nadhir, dan sudah datang yang namanya apa? Peringatan kepada kamu. Kata para ulama, datangnya peringatan di sini apa, Pak? Umur 40 tahun. Nah, gitu. Diingatkan kan, nih sudah umur 40 tahun nih, itu udah diingatkan gitu loh, agar persiapan menuju akhirat. Enggak juga sampai 60, sampai 70 masih begitu. Kita nggak bisa berhujah di hadapan Allah nanti, Pak. Mungkin kita nanti mengatakan, ya Allah, coba ya kalau umurnya panjang gitu kan. Ini sudah diberi umur maksimal, Pak. Hadirin sekalian, Nabi berapa usianya Nabi? Berapa, Pak? 63. Nabi umurnya 63 tahun, betul tidak? Itu dengan hitungan apa tuh? Hijriah atau Masehi, Pak? Ya, Hijriah kan? Berarti kalau Nabi 63 hitungan Hijriah, Masehinya berapa? 61, Pak. Ada orang yang bertemu dengan saya, Ustaz, alhamdulillah katanya, saya sekarang umurnya sudah seperti umur Nabi. Oh, berapa, Pak? 63. Bapak dengan Hijriah, Pak? Ya Masehi. Oh enggak, saya bilang kalau dengan Masehi Bapak sekarang 65 gitu. Ya. Ya begitu, Pak. Jadi umur kita ini segini, Pak, ya, kisarannya, Pak. Ya. Hadirin sekalian, ini sampai jam berapa? Mohon maaf, Pak. Nih kadang-kadang saya suka merasa daurah saja. Daurah kan 2 jam biasanya, Pak. Sampai jam berapa, Pak? Jam berapa? Jam berapa, Pak? Harus sepakat dulu nih. 6.30 ya? Baik. Sedikit lagi, Pak, ya. Kembali, Pak. Nah, maka setelah manusia di alam barzakh ada hari kebangkitan nanti. Sebelum hari kebangkitan diawali dengan kiamat. Kita beriman kiamat akan terjadi, Pak. Nah, kiamat ini yang mengakhiri kehidupan di dunia ini. Jadi kalau orang meninggal datang ke sini, Pak, di alam barzakh, itu masih ada dunia kan? Nah, belum kiamat. Tapi kalau sudah kiamat terjadi, maka ini tidak ada lagi, Pak. Berakhir. Ya, kalau sudah kiamat terjadi ini berakhir, maka manusia akan dibangkitkan. Tapi kalau alam barzakh masih ada dunia kan, maka nanti kita akan kaji, Pak, bagaimana cara cerdas. Ya, cara cerdas agar setelah kita mati pun kita masih punya, ya, aliran pahala dari amal-amal kita yang dulu dikerjakan di dunia ini gitu. Penting sekali, Pak. Nabi ngasih kabar kepada kita, setiap kebaikan akan nyampe kepada kita gitu. Ada beberapa amal kalau kita kerjakan, kita mati pun akan terus mengalir kepada kita ketika di barzakh nanti gitu. Baik, setelah dibangkitkan maka manusia akan dikumpulkan di mahsyar. Mahsyar ini tempat berkumpul semua manusia yang satu hari disebutkan fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Satu hari sama dengan 50.000 tahun di dunia, Pak. Ada apa sehari di mahsyar? Yang pertama ini dia, ada asy-syafaatul uzma. Kita kaji bab syafaat nanti. Ada hisab, semua kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kita akan dihisab, Pak. Kemudian fase catatan amal. Kita akan diberikan catatan amal lengkap, semuanya lengkap, sampai di surat Al-Kahfi disebutkan, ya, saking lengkapnya, Pak, orang-orang kafir ketakutan, Pak. Ya wailatana mali hadzal kitab, aduhai, ini kitab apa ini gitu, la yughadiru shaghiratan wala kabira. Lengkap sekali, Pak, tidak meninggalkan kecuali semua dicatat, yang besar yang kecil semua dicatat. Kemudian ada orang yang mendapatkan catatan dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, tergantung amal-amalnya, Pak. Setelah diberikan catatan amal, manusia akan ditimbang di mizan. Di sini rute berpisah. Orang-orang kafir langsung dilempar ke neraka, Pak. Ya, orang muslim bagaimana orang Islam? Lanjut. Ada haudun Nabi, ada telaga Nabi. Nabi menceritakan
sekali minum di telaga Nabi tidak akan haus selama-lamanya. Tetapi kabar buruknya tidak semua umat Nabi bisa minum di telaga Nabi. Ada beberapa golongan dari umat Nabi yang ditolak, yang tidak diizinkan minum di telaga Nabi, Pak. Oh, alangkah ruginya orang seperti itu. Kemudian ada ujian keimanan. Ada ujian keimanan. Ya, ujian keimanan. Apa maksudnya? Ujian keimanan di sini memisahkan antara mukmin haqqan dan orang-orang munafik. Hadirin sekalian, di dunia ini, Pak, mukmin dan munafik kadang-kadang sama tampilannya, betul tidak? Sama, Pak. KTP-nya Islam, ngakunya Islam, sama. Tetapi nanti kita akan tahu, Pak, siapa mukmin haqqan, mukmin yang sebenar-benarnya, dan siapa orang-orang munafik, berpisah. Maka nanti dibentangkan sirat yang lewat sirat mukmin dan munafik. Orang kafir tidak lewat sirat, karena tadi dilempar langsung, Pak. Orang mukmin yang lewat sirat ada dua, kata Nabi yang mulia. Najin musallam, ada yang selamat sampai ke ujung tanpa mampir ke neraka. Ada yang lewat tapi nyemplung dulu ke neraka, Pak. Ya, lama tidaknya tergantung amal-amal dia. Kalau dia mengerjakan amal yang bisa mendatangkan syafaat, dia akan sebentar di neraka. Bahkan mungkin saja orang mau ke neraka nggak jadi karena amal-amalnya, gitu loh. Ya, nanti di bab syafaat kita bedah, Pak. Orang munafik bagaimana? Orang munafik ini lewat sirat dan dia jatuh ke neraka, bahkan tempatnya fidarkil asfali minan nar. Innal munafiqina fidarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik pada tempatkan di kerak neraka terdalam. Walan tajidalahum nasira, dia tidak akan mendapati seorang penolong pun. Artinya apa kata para ulama? Kekal selama-lamanya. Karena orang munafik itu hakikatnya orang kafir. Pertanyaan, orang munafik di zaman Nabi sholat tidak? Sholat tidak? Sholat. Duduk tidak di majelis ilmu? Duduk. Terkadang sebagian mereka berangkat ke medan jihad. Bahkan Quran menggambarkan mereka ucapan lisannya, Pak, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, bohong padahal mereka tidak beriman, kata Allah. Bayangkan, Pak. Salat juga mereka imamnya Nabi. Makanya kata para ulama ini ajaib orang munafik ini. Nabi imamnya, ketemu Nabi nggak beriman tuh gimana ceritanya, gitu, Pak. Ya, orang-orang munafik. Ternyata orang munafik tempat kembalinya, Pak, kerak neraka terdalam. Dan kabar buruknya, Pak, peringatan dari Nabi di penghujung akhir zaman ini, Pak, banyak sekali orang hilang iman tanpa dia sadar. Terutama kemunafikan itu. Hati-hati, Pak. Nifak ini, Pak, musibah besar. Sekarang banyak orang-orang yang kalau kita kaji, Pak, mereka sifat orang munafik yang diingatkan di Quran ada pada mereka, gitu. Ada sekarang kalau kita menyaksikan, Pak, begini sajalah di zaman Nabi, zaman terbaik, betul tidak? Zaman Nabi zaman terbaik, ada orang munafik, gitu kan? Kalau sekarang kira-kira ada tidak? Banyak tidak? Ya pasti banyak. Hanya kenal tidak seperti apa munafik itu, gitu. Nah, ini penting sekali, Pak. Maka nanti pertemuan yang berikutnya ada tema menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Itu penting sekali. Kenapa? Karena ke depan entah seperti apa ujian yang akan menimpa umat Islam, betul tidak, Pak? Iya, Pak. Harus siap. Jangan sampai kita merasa beriman, kalau iman itu udah nggak ada dalam diri kita, gitu. Baik, kemudian ada al-qantarah, Pak. Ujungnya surga. Nah, jadi panjang sekali nih, ya Rob, Pak. Ini nih yang panjang ini nih, yang semua kita akan menempuhnya, disinilah yang menentukan.
Luar biasa ya. Salah mengisi kehidupan di dunia Pak, oh berdampak. Ingat, setiap ucapan kita, perbuatan kita ini ada dampaknya kepada barzakh, hari kebangkitan, mahsyar, sirat. Ujungnya imma al-jannah wa imma an-nar. Nah, jadi tidak sesederhana yang dibayangkan. Nah, orang meninggal langsung, enggak Pak, langsung ke surga, ke neraka, tidak. Ada proses panjang seperti ini nih. Dan kita beriman. Dan inilah materi dakwah Nabi di Mekah dulu Pak. Nabi tanamkan keyakinan ini sehingga muncul orang-orang seperti Umar bin Khattab, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah yang dengan kemiskinannya tapi dia istiqomah dengan keimanan gitu loh. Karena materi ini Pak, maka penting sekali kita memahami bagaimana kehidupan setelah kematian yang saya beri tema dengan Rihlatul Khulud, perjalanan panjang menuju negeri akhirat Pak. Hadirin sekalian, ini sedikit tentang peta yang akan disampaikan, mudah-mudahan menjadi pengingat ya, bahwa yang namanya kehidupan di dunia tidak selamanya Pak. Kita pasti akan akan meninggalkan kehidupan dunia ini dan harus siap kapanpun datangnya kematian kepada kita, maka di sana start permulaan perjalanan panjang menuju negeri keabadian itu. Allah alam bisawab. Ini sekedar pengantar saja ya untuk pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan satu atau dua saya beri kesempatan, silakan. Ada pertanyaan tidak Pak? Silakan. Silakan Ustaz. Ya silakan. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak. Hadirin sekalian, begini. Mahsyar ini disebut di dalam Quran dan hadis hari di mana satu hari loh Pak, satu hari saja. Jadi yang satu hari ini lamanya khamsina alfasana. Kenapa? Karena disinilah semua manusia akan diadili Pak. Panjang sekali Pak. Ini kan yang sehari ini nih. Yang sehari ini ada syafaat, hisab, ini semua manusia Pak. Adapun hari-hari berikutnya setelah peristiwa mahsyar, hari-hari selanjutnya itu disebutkan di banyak ayat, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dari hitunganmu. Itu setelahnya Pak. Tapi untuk mahsyar khusus, satu hari sama dengan 50.000 tahun. Setelahnya apa? Hari-hari setelahnya itu sehari di sisi Tuhanmu di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun. Begitu Pak. Jadi ini yang sehari saja Pak. Yang karena kan ada hisab, ini panjang sekali Pak. Allah alam bisawab. Maka di sini kita penting mengkaji Pak dengan dalamnya, betul tidak? Gini saja apalah sedikit sebagai sebuah ilustrasi Pak. Tatkala kita akan berangkat ibadah haji Pak, itu kan beda dengan umroh ya. Persiapannya, betul tidak Pak? Kenapa? Haji lebih lama, betul tidak? Berapa lama haji itu? 40 hari. Ya. Kalau yang khusus itu 26 hari gitu kan. Umroh kan 9 hari Pak. Lihat orang ketika akan berangkat haji Pak, persiapannya, betul tidak? Ikut manasik. Kenapa? Ya Allah, haji ini sekarang kan perjuangan luar biasa Pak. Terutama kuotanya itu Pak. Saya nggak tahu di Balikpapan berapa. Kalau di Jawa Barat itu sekarang di kami Pak, itu 17 tahun. Kalau sekarang daftar haji nih 2000 berapa? 20, berarti kalau lihat dari hitungan itu ya, kuota menunggu itu akan berangkat tahun 2037. Luar biasa Pak. Maka kan orang nggak mau asal-asalan kan, dia memilih KBIH, travel yang terbaik, dia persiapan, betul tidak? Kenapa? Dia ingin tatkala ibadah hajinya benar-benar mabrur. Kenapa? Karena boleh jadi sekali-kalinya, kan begitu. Disiapkan Pak. Ya, disiapkan semuanya Pak. Ya, dia ingin juga di Mekah dia faham, maka dikaji kan. Pak, kita semua akan ke akhirat, betul tidak Pak? Kenapa tidak mengkaji dulu Pak? Kenali dengan benar. Kenali amal-amal yang bisa menyelamatkan tatkala sakaratul maut. Amal-amal di sini kenali Pak. Nah, ini semua bagian dari keimanan kita kan.
Karena saya katakan beda, Pak. Orang yang faham dengan detail fase demi fase ini dengan orang yang tidak faham itu beda. Kenapa? Akan mempengaruhi ke sini, Pak. Ya, yang dia faham benar bagaimana kondisi alam barzakh, bagaimana di mahsyar, itu pengaruh ke sini, Pak. Orang yang yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak keraguan sedikit pun juga, dia akan menyiapkan, Pak. Karena di sini kuncinya nih, yang sebenarnya menentukan ini semua, Pak. Betul tidak? Iya. Nah, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad itu kan umurnya berapa, Pak? 63 tahun ya. Di sininya, di barzakhnya berapa lama sekarang? Sudah hampir 1450 tahun itu. Jelas tidak, Pak? Sudah 14 abad lebih di barzakhnya. Jadi kita sebentar, tapi ini menentukan sekali, Pak. Kan kita nggak tahu kalau sekarang kita mati apakah kiamat bulan depan? Belum tentu kan? Sekarang kita mati mungkin kiamatnya ribuan tahun lagi, kita nggak paham. Walaupun sudah muncul tanda-tanda, kita nggak tahu kan kapan pastinya, Pak. Maka selama itu juga kita menempuh kehidupan di alam barzakh. Kalau haji saja kita persiapannya maksimal, takut tidak mabrur karena belum tentu bisa ke sana lagi untuk haji kan, karena lama ngantrinya. Persiapan masa, Pak, untuk kehidupan yang kekal dan abadi kita tidak mau mengenalnya, Pak, mengkajinya, Pak. Nah, maka penting sekali ya kita memahami bagaimana kondisi ini. Allah alam bisawab. Ada yang lain silakan. Ada yang lain yang bertanya, Pak? Cukup ya? Cukup? Baik, hadirin sekalian, ini materi tentang peta perjalanan setiap kita, bahwa kita akan menempuh ini semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyiapkan diri, Pak ya. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat di alam barzakhnya, dibangkitkan mulia di mahsyar, termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma, ringan hisabnya, diberikan catatan amal sebelah kanan, timbangan amal baiknya lebih berat daripada keburukan, dan kita akan diizinkan Nabi minum di telaga, mudah-mudahan. Dan semoga termasuk orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita selamat, Pak, lewat sirat, sehingga tempat kembali kita al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ini yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menyiapkan diri, Pak ya. Fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.